Sarah. Terima kasih Kak Salma. Ketemu lagi Kak Salma dan Latifah. Kan lalu kita sudah belajar bareng TWK ya. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Sudah hadir 23 peserta. Kakak mulai saja supaya waktunya lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, selamat sore peserta calon peserta seleksi CASN 2023. Ya, pada kesempatan hari ini sudah berkumpul, meluangkan waktunya untuk fokus belajar, mempersiapkan diri. Kita sebelum mulai tentu saja berdoa, teman-teman, semoga pembelajaran kita hari ini bermakna dan kita dapat mencapai target dan sasaran kita, yaitu lolos CASN 2023. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, teman-teman. Pada kesempatan hari ini ada 15 soal yang akan kita bedah bersama. Ya, teman-teman belajar, kakak juga belajar, jadi kita belajar bareng. Konsepnya di sini artinya teman-teman bisa mengaktifkan kolom chatnya ya, mengisi atau mengetik atau komentar sebanyak-banyaknya, berpartisipasi aktif dalam setiap pembahasan soal yang akan kakak sediakan di dalam share screen tadi nanti ya. Jadi teman-teman silakan nanti boleh bantu jawab beserta alasannya. Jadi kalau jawab A alasannya apa, B alasannya apa. Seperti itu teman-teman ya. Tidak ada jawaban yang salah. Kita sedang belajar bersama. Gitu. Oke, teman-teman yang luar biasa. Sebelum masuk ke pembahasan soal, ya kakak coba dulu nanti bongkar sedikit. Ada materi yang memang harus kita dalami bersama di Bhinneka Tunggal Ika ini, karena meskipun sudah sering kita pelajari di SD, SMP, SMA, berulang-ulang terus, ya bahkan yang kuliah juga sudah ada nanti di kuliah pelajaran PPKN-nya tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Tapi ada satu materi yang tingkat kedalamannya perlu kita dalami lagi, yaitu tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum itu kakak share dulu ya, mungkin ada peserta baru. Ini profil kakak sama Aziz Firmana. Nama Aziz Firmana, S1 PPKN, S2 Administrasi Pendidikan, kemudian kuliah ketiganya di program Pendidikan Guru PPKN, pengalaman mengajarnya. Jadi kakak adalah seorang guru teman-teman ya, ASN, guru di instansi Pemprov DKI Jakarta. Ya, ini pengalaman mengajarnya bisa dihubungi di nomor ini dan alamat Instagram ini. Tempat tinggalnya di Kemang, Bogor. Kita lanjut saja teman-teman, yang pekan lalu sudah ketemu pasti kenal. Oke, lanjut. Kita masih di materi TWK, hanya fokusnya pertemuan kali ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada materi, ada submateri di Bhinneka Tunggal Ika yang kakak rasa perlu untuk kita pelajari bareng lagi supaya lebih mendalam ya. Uh, Judulnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalau arti Bhinneka Tunggal Ika, kakak yakin teman-teman sudah hafal, sudah paham, sudah di luar kepala. Tapi ini prinsip bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu punya prinsip dasar, ya punya aturannya, ya punya garis besarnya, ya yang menjadi ciri khas dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, ciri khas yang pertama atau prinsip yang pertama adalah common denominator. Nah, common itu artinya apa teman-teman? Yang tahu boleh di-share sedikit common di kolom chat. Oh iya, kalau tampilan tidak terlihat boleh ini ya, teman-teman boleh bilang ya, Kak, ngeblur Kak, atau common. Arti dari common, teman-teman, bahasa Inggris ini ya, common denominator. Nah, common itu artinya umum, teman-teman. Denominator itu artinya, nah di sini itu ada sebenarnya. Nah, menemukan kesamaan, teman-teman, suatu sifat yang sama. Ya, kalau di pelajaran matematika, denominator itu artinya angka, angka penyebut, teman-teman ya. Jadi common denominator itu bisa disebut angka yang umum. Nah, angka yang umum. Tapi dalam istilah ini, common denominator disebut sebagai uh, kalau angka yang umum berarti sifat yang umum, gitu ya, sifat yang umum. Sifat yang ada dari berbagai kelompok itu dan memiliki kesamaan khusus, ya. Ini kelompok ada banyak nih, sukunya banyak, agamanya banyak,
rasnya banyak di Indonesia ini, ya bahasanya banyak, tapi ada satu kesamaan, ada sifat yang sama. Nah, common denominator menjelaskan itu. Apa kesamaan orang-orang Indonesia dari perbedaan yang tadi, suku, agama, ras, dan sebagainya? Persamaannya cuma satu, teman-teman. Ya, bukan cuma satu, sebenarnya banyak ya. Tapi dalam hal ini, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, nah, fokus kesamaannya adalah tujuan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote memiliki satu tujuan yang sama, yaitu uh, ada di mana tujuan bangsa Indonesia. Materi minggu lalu nih, 2 minggu lalu, Undang-Undang Dasar 45. Boleh dicek teman-teman di kolom chat. Ada materi khusus ya di pilar itu, namanya Bhinneka Tunggal, namanya Undang-Undang Dasar 45, bahwa dalam pembukaan itu ada tujuan bangsa Indonesia, tujuan negara Indonesia. Kakak sebut ya, mungkin sudah ada yang ingat tapi belum mau chat. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban. Terima kasih Kak Arjen, ya sudah bantu jawab. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sudah kakak share ulang supaya nggak ngeblur. Nah, common denominator artinya penyebutan umum. Teman-teman ya, biar gampang. Ini bahasa Inggris. Common denominator artinya penyebutan umum. Bahwa bangsa Indonesia ini, bahwa negara Indonesia ini, orang-orangnya memiliki satu tujuan yang sama, yang umum, yaitu menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Sebuah bangsa yang bersatu. Nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, kakak ulang, common denominator artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki satu kesamaan tujuan, yaitu menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Nah, itu prinsip yang pertama. Makanya karena prinsipnya sama, mudahlah kalau bangsa Indonesia menggunakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sangat cocok nih. Nah, yang kedua ada prinsip namanya tidak bersifat sektarian. Sektarian, sekte, teman-teman ya. Sekte itu kelompok atau golongan. Tidak bersifat eksklusif. Nah, eksklusif itu lawan dari inklusif. Kalau inklusif itu membuka diri, ya dalam, artinya membuka diri ke dalam, membuka diri terhadap perubahan, membuka diri terhadap sesuatu yang baru di luar sana, ia terima, ya. Kemudian inklusif itu tidak merasa dirinya paling hebat, paling pinter, paling kuat, paling bagus. Nah, tapi ada lawan dari inklusif namanya eksklusif. Eksklusif itu dia merasa paling eksklusif, teman-teman ya. Kalau produk, kalau eksklusif itu kan berarti paling mahal tuh. Hanya orang-orang tertentu yang punya gitu, hanya orang tertentu yang bisa punya gitu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika nggak boleh bersifat eksklusif. Dia nggak boleh bersifat tertentu saja. Nah, Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Nah, ini kakak baca ada teksnya nih. Sektarian memiliki arti orang yang sangat fanatik. Bhinneka Tunggal Ika nggak boleh ya menyebabkan kita fanatik terhadap satu golongan atau satu paham tertentu atau satu pemikiran tertentu. Bhinneka Tunggal Ika pada prinsip yang menghargai semua perbedaan itu. Teman-teman tolong fokus ya, nanti kakak tampilkan soal yang berkaitan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini. Ini sudah yang kedua. Kita ulang, kalau yang pertama common denominator, artinya bahwa bangsa kita memiliki kesamaan tujuan, yaitu ingin merdeka dan bersatu. Yang kedua, prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak bersifat sektarian atau berkelompok, ya sekte. Sekte itu berkelompok, orang yang menganut sekte itu pasti fanatik, teman-teman. Merasa doktrin yang dia punya itu paling kuat, paham yang dia yakin itu paling benar. Nah, itu sekte. Eksklusif itu merasa dirinya paling keren, paling bagus, yang lain jelek. Nah, Bhinneka Tunggal Ika nggak boleh begitu. Makanya tidak bersifat eksklusif. Nah, Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Yang ketiga, tidak bersifat formalistis. Kata dasarnya formal, ya, formalistis. Berarti diformalkan. Ah, cuma formalitas gitu ya. Ah, Bhinneka Tunggal Ika cuma formalitas. Itu nggak boleh. Bhinneka Tunggal Ika itu ya bukan hanya sekedar semboyan. Jadi bukan cuma formalitas doang atau pajangan doang di simbol negara Garuda Pancasila ya. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika tuh.
di papan yang diinjak oleh si Garuda. Teman-teman, penyebutannya jangan burung Garuda Pancasila, salah ya. Di simbol negara itu ya bukan burung Garuda Pancasila, tapi Garuda Pancasila. Jangan tambahin burung, ya Garuda Pancasila. Nah, di pajangan itu apa namanya di simbol itu negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di papan itu jangan cuma sekedar pajangan di kelas-kelas di sekolah apa namanya di gedung-gedung perkantoran, di instansi pemerintah, di kantor desa, di tempat-tempat lembaga swasta, jangan cuma sekedar pajangan, tapi harus diterapkan dalam suatu penerapan nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh bersifat formalistis ya, formalitas. Kita nyebutnya formalitas seringnya. Formalitas doang gitu kan. Nah, nggak boleh Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Ya, Bhinneka Tunggal harus diterapkan benar-benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang ngechat. Oke. Sudah lebih baik sih ya kayaknya ya. Teman-teman boleh dilihat lagi. Mudah-mudahan lebih baik. Bersifat konvergen. Konvergen artinya, nah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergen memiliki arti bersifat menuju satu titik pertemuan. Nah, konvergen ya. Jadi ketika ada, tahu teman-teman di pelajaran IPS, barangkali yang SMA-nya IPS, ada titik di dalam kurva itu namanya titik equilibrium. Nah, titik yang mempertemukan lintasan kurva dari dua atau tiga atau beberapa kurva. Titik itu ya disebut equilibrium. Nah, dalam KBBI istilah tersebut ya proses menuju ke dalam titik yang sama tersebut, titik pertemuan yang sama tersebut ya, titik pertemuannya disebut prosesnya menujunya itu disebut konvergen. Nah, Bhinneka Tunggal Ika memiliki sifat konvergen. Konvergen artinya menyatukan perbedaan, menyatukan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia menuju satu titik pertemuan yang sama, yaitu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, konvergen itu dari berbagai titik start ya, kemudian menuju semuanya berjalan menuju ke satu titik yang sama, yaitu apa namanya titik uh, persatuan ya untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Jadi boleh berasal dari sumber manapun, tapi tujuannya tetap satu titik. Nah itu konvergen. Kita ulas sekali lagi, ada yang namanya common denominator atau Bhinneka Tunggal Ika ya bisa menyatukan satu hal yang sama bahwa bangsa Indonesia ini, orang Indonesia ini punya satu tujuan yang sama yaitu merdeka dan uh, apa namanya bersatu dan merdeka. Kemudian yang kedua ada yang namanya tidak boleh bersifat sektarian dan ayo ada yang masih ingat nggak boleh bersifat sektarian dan nggak boleh bersifat eksklusif ya. Kalau yang ketiga nggak boleh bersifat formalistis cuma formalitas doang nggak boleh. Kalau yang keempat konvergen ya menuju ke satu titik yang sama yaitu menjaga keutuhan yaitu persatuan. Oke teman-teman itu kakak singkatin aja ya. Kemudian teman-teman dapat materi ini karena ini bagian yang penting dari Bhinneka Tunggal Ika dalam materi apa namanya 4 pilar kehidupan berbangsa dan negara. Kakak mulai nomor 1 teman-teman. Ini butuh analisa karena semua jawaban cenderung benar ya, tapi kalau dianalisa lagi nanti kita menemukan satu jawaban yang paling tepat. Bentar ya. Oh, sudah ada yang menjawab. Cepat banget. Terima kasih. Sudah bantu jawab ini. Nah, kalau pertanyaan seperti ini teman-teman bolehlah langsung menuju ke pertanyaannya dulu. Kakak izin off video ya biar lebih lancar. Boleh ditanya pertanyaannya dulu supaya nanti dapat jawaban yang paling tepat. Ya, dari pertanyaan di atas, manakah yang merupakan contoh perilaku toleransi? Toleransi itu salah satu
makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, toleransi kita lihat ya. A. Ani yang beragama Islam mengunjungi rumah tetangganya, yaitu Budi yang beragama Kristen untuk merayakan Natal bersama. Jadi Budi Natalan, Ani yang orang Islam ikut Natalan gitu ya, merayakan Natal bersama. Yang kedua, saat sedang berpuasa Ramadan, David yang beragama Konghucu menghormati temannya dengan tidak makan di depannya. Nah, David ini Konghucu menghormati temannya yang sedang berpuasa ya. Kemudian yang ketiga, ketika Siti yang beragama Hindu memiliki perayaan penting, Kevin yang beragama Buddha menghadiri upacara tersebut sebagai tanda dukungan dan penghargaan. Jadi 1 dan 3 itu sama teman-teman ya, menghadiri atau mengunjungi orang yang sedang merayakan hari rayanya, hari raya agamanya. 1 dan 3. Nomor 4, ketika sedang ada pertemuan lintas agama, Andi dan Lisa yang berbeda keyakinan saling mendengarkan dan menghormati pendapat masing-masing tanpa memicu konflik. Nah, Andi sama Lisa ini beda keyakinan, tapi saling menghormati dan mendengarkan pendapat masing-masing. Karena nggak mau adanya konflik gitu ya. Yang 5, saat Joko yang beragama Kristen sedang sakit, Amir yang beragama Islam mengirimkan doa dan harapan kesembuhan untuknya. Oke, ada yang sudah jawab beberapa C, 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 C. Ada yang boleh kasih alasan? Boleh kasih alasan, teman-teman? Kasih alasan supaya yang belum tahu nanti semakin tahu ya jawabannya. Kenapa jawabannya itu C? Benar sih jawabannya C. Tapi alasannya apa? Karena 3 itu toleransi. 3 dan 2 dan 4 gitu ya toleransi. Kita lihat. Nomor 1 itu ya Ani yang seorang Islam mengunjungi Budi merayakan Natal bersama. Teman-teman, kakak garis bawahi dulu bahwa Bhinneka Tunggal Ika menurut teman-teman itu menyamakan semua perbedaan agama atau mensetarakan? Mana yang benar? Boleh di kolom chat jawab. Bukan hanya dalam agama ya, suku, ras, bahasa, adat istiadat. Ya samakan itu atau disetarakan? Mana yang benar? Halo, boleh dibantu kolom chat. Dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan yang ada, keberagaman yang ada itu tidak disamakan, teman-teman. Ya, repot kalau disamakan. Nah, Islam, Kristen, Hindu, Buddha semua sama. Oh, kalau sama, besok yang Kristen masuk aja ke Buddha. Besoknya lagi masuk ke Hindu, besoknya lagi masuk ke Konghucu. Nah, random dong jadinya. Ya, nggak bukan disamakan tapi disetarakan. Biarkan mereka dengan perbedaan. Ya, oke, ada dari Lauren. Jadi teman-teman bukan disamakan ya, yang berbeda tetap berbeda, biarkan saja berbeda. Yang penting disetarakan. Tidak ada yang ini level nih. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu ya. Cukup dengan menghormati, tidak mengganggu, kan kita udah toleransi. Oke, Lauren, terima kasih. Toleransi tanpa menyalahi aturan agama masing-masing. Betul, terima kasih. Jadi toleransi itu tetap ada batasannya, teman-teman ya. Bukan dalam artian kita mengikuti ajaran agama yang lain gitu. Toleransi itu ya batasannya kita mengerjakan hak beragama kita, teman kita mengerjakan hak beragamanya, ya kita tidak mengganggu, dan poin tidak mengganggu itu ada 2 dan 4. Oke, David itu Konghucu, dia bisa aja makan di depan temannya yang Islam lagi puasa itu, tapi David tidak melakukan itu. David tidak mau tidak menghargai temannya sedang puasa. Ya, David juga tidak mau mungkin menimbulkan konflik di waktu yang akan datang. Ya, jadi dia menghormati keberadaan temannya yang sedang berpuasa. Nah, kalau si Ani nomor 1 ini dia sampai datang sudah merayakan. Di nomor 3 ini ya dia beragama Hindu, Kevin beragama Buddha, dia datang. Sebenarnya mengenai hadir atau tidaknya, nah ini kan sampai ada tanda dukungan dan penghargaan gitu ya. Ya, sebetulnya ini boleh-boleh saja ya kalau di dalam agamanya tidak melarang orang untuk memberi dukungan kepada agama lain. Tapi pada prinsipnya teman-teman bahwa toleransi itu tadi ada yang bilang cukup menghormati, menghargai orang lain, tidak mengganggu ya.
Jadi tetap ada batasannya. Kalau misalnya agama A melarang dia untuk mengucapkan selamat apa gitu ya, maka ya sudah gitu. Misalnya agama tertentu nggak boleh kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri pada orang Islam. Ya sudah, itu sudah bagian dari toleransinya gitu. Cuma ketika orang Islam mau ibadah, misalnya mau hari raya Idul Fitri, nah ada porsi di mana orang yang berbeda agama tersebut memberikan kesempatan, tidak mengganggu dan lainnya. Berlaku pula untuk agama lain ya, misalnya orang Islam kenapa tidak mengucapkan hari raya Natal? Nah, mungkin di agamanya ada larangan itu. Itu. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Kakak yakin sudah paham semua. Nomor 4, nah nomor 4 juga sama nih, poin 4 ya, sedang pertemuan lintas agama, jadi dia menghormati dan mendengarkan gitu tanpa memicu konflik. Berpotensi konflik kalau dua-duanya sama-sama keras dengan keyakinannya, tapi di sini saling menghargai perbedaan itu. Nomor 2, teman-teman, tindakan sosial yang tidak sesuai dengan prinsip kebinekaan, yang nggak sesuai dengan prinsip kebinekaan di Indonesia. Tindakan sosialnya apa ya? Meskipun Rina berasal dari Jawa, ia sangat tidak peduli dengan perkembangan budaya Jawa sendiri. Ini jelas tindakan sosial yang tidak sesuai ya. Jangan nggak peduli, kita harus peduli, harus care. Saat menghadiri pertunjukan gamelan Bali, Didi merasa bahwa pertunjukan gamelan sudah ketinggalan zaman. Ini juga tindakan sosial yang tidak sesuai. Ketiga, Ibu Sri yang merupakan orang Betawi dengan bangga mengenakan kebaya Jawa saat menghadiri acara pernikahan temannya. Nah, dia Betawi ini, tapi yang dia pakai kebaya Jawa dan dia bangga gitu loh. Artinya, dia menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam tindakan sosialnya. Nomor 4, Budi menganggap bahwa Jawa adalah budaya yang paling bagus di antara yang lain. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tadi nggak boleh bersifat eksklusif. Jadi nomor 4, tidak sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 5, tari salsa menurut seorang yang berasal dari Jawa Timur terlihat menarik dan menggairahkan. Ini sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, menarik dan menggairahkan. Yang penting tidak merasa paling bagus gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4 yaitu ada di jawaban B. Nomor 1 tadi jawabannya 2 dan 4 ya yang C. Sekarang nomor 3 boleh dibantu jawab teman-teman di kolom chat. Ali adalah seorang kepala desa. Desa Ali memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku dan agama. Ali sangat sadar bahwa keberagaman ini tidak hanya terjadi di desanya saja, tetapi juga di seluruh wilayah Nusantara. Dalam hal ini menggambarkan bahwa Ali adalah sosok yang memegang prinsip ya teman-teman boleh seperti biasa di chat ya. Ini kayaknya nggak susah sih dengan 3 ini sih. Oke, sudah ada 3 jawaban. B, Lauren, Hari Eka, Gila, iPad, G, Salma. Jawabannya B. Terima kasih. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya, ini kata kuncinya teman-teman, penduduknya berasal dari berbagai agama. Kata kunci pertama. Ali sadar keberagaman ini tidak hanya terjadi di desanya, tapi di seluruh wilayah Nusantara. Ini kan sebuah fakta, teman-teman, bahwa perbedaan itu banyak sekali di Indonesia ini yang digambarkan dalam soal ini yaitu dalam suku dan agama. Ya, kesadaran bahwa bangsa Indonesia beragam ini adalah kesadaran yang sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tidak. Kenapa jawabannya bukan demokrasi? Nah, karena di dalam konteks ini tidak ada menyinggung masalah kebebasan, misalnya kebebasan beragama, kebebasan berpolitik dan lain-lain. Jadi bukan demokrasi. Kenapa bukan bela negara? Tidak membahas tentang pembelaan, ya rela berkorban misalnya. Tidak. Cinta tanah air juga bukan, ya. Kecuali di teks ini ditambah Ali menyadari itu dan semakin cinta terhadap tanah airnya. Bisa jadi nanti jawabannya tanah air.
Untuk nomor 3 ini jawabannya Bhinneka Tunggal Ika yang B, teman-teman. Nasionalisme itu artinya cinta tanah air ya. A dan E itu sama saja, teman-teman. Ya, teman-teman. Semakin terang. Nomor 4, silakan diisi kolom chatnya dengan jawaban dan alasanmu. Nah, kalau bisa alasan sekalian. Sandi adalah seorang yang memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Di antara teman-temannya ada yang memiliki keyakinan agama maupun latar belakang suku yang berbeda. Sandi selalu siap membantu teman-temannya yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan di antara mereka. Sikap Sandi ini dapat digambarkan sebagai satu contoh perilaku: A. Rela berkorban, B. Cinta tanah air, C. Patriotisme, D. Tenggang rasa, E. Cinta lingkungan. Boleh dibantu dijawab. D, ada yang nanya. D kah? Oke, tenggang rasa. Kita cari kata kuncinya. Yang lain ditunggu 40 orang nih, baru satu yang jawab. Jangan takut salah, teman-teman. Oke, ada 2 chat lagi. DD juga. Tenggang rasa. Ada yang mau bantu lagi? Sedikit lagi? Kakak tunggu satu lagi deh. Oke, sudah jawaban. C kah? Oke. D kah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, kenapa Kak A? Kenapa yang A gitu ya? Kita cari kata kuncinya bareng-bareng teman-teman. Kata kunci dari soal ini ada di kalimat yang ini. Sandi adalah seorang yang memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Di antara teman-temannya ada yang memiliki keyakinan agama. Jadi di awal tuh dikasih tahu agamanya temannya Sandi itu banyak ya. Agamanya pun latar belakangnya beda-beda, sukunya juga beda-beda. Tapi Sandi selalu siap bantuin teman-temannya yang butuh tanpa melihat perbedaan di antara mereka. Nah, Andi siap bantuin nih. Kenapa bukan yang E? Kita diskualifikasi dulu. Cinta lingkungan jelas tidak nyambung. Kenapa bukan yang B? Cinta tanah air? Karena tidak membahas negara dalam hal ini, tidak membahas tumpah darah ya di tanah air kita. Maka bukan yang B. Jadi antara A, C, dan D. Kenapa bukan tenggang rasa? Tenggang rasa ini artinya apa teman-teman? Sebelum kita masuk sini, tenggang rasa artinya? Tenggang rasa ada kata yang saat ini lebih populer daripada tenggang rasa. Tenggang rasa nggak enakan, oke nggak enakan. Terima kasih, toleransi, menghargai atau menghormati pasangan. Benar semua teman-teman, saling menghormati, benar semua. Terima kasih atas partisipasinya. Ya itu tadi tenggang rasa itu, ya teman butuh kita bantu, ya tanpa. Oke sorry sorry salah, tenggang rasa ya, tenggang rasa sorry. Tenggang rasa itu gini, ketika ada teman kita, ya kita di posisi sebagai temannya, kita menghormati setiap apa yang berbeda dalam dirinya, ya kita menghormati, kita menghargai dia. Nah tadi ada yang bilang nggak enakan, iya bisa jadi nggak enakan, karena kita memperhatikan rasanya dia punya perasaan, ya teman kita punya perasaan, kita perhatikan rasanya dia. Nah tenggang rasa itu orang yang menyadari bahwa orang lain itu punya perasaan, ya kita hormati, kita hargai dia. Kata yang paling dekat, yang paling cenderung dengan tenggang rasa adalah toleransi. Saat ini lebih populer orang menggunakan kata toleransi. Nah, dalam konteks si Sandi tidak membahas mengenai toleransi. Karena mau Sandi bantu atau tidak bantu temannya, ya tidak ada kaitannya dengan konflik yang bisa ditimbulkan. Artinya di sini Sandi dengan uh, kesiapsiagaannya membantu teman yang membutuhkan. Kenapa bukan yang patriotisme? Patriotisme itu artinya rela berkorban juga, teman-teman. Tapi kenapa kakak pilih jawaban A? Patriotisme itu rela berkorbannya untuk bangsa dan negara secara langsung. Misalnya berangkat ke Papua menjadi tentara yang melawan KKB, berangkat ke perbatasan negara, ya,
Itu termasuk patriotisme. Menjadi dokter di sebuah pasukan yang sedang melawan KKB Papua, itu bagian dari patriotisme tuh. Bentuk rela berkorban untuk negara. Tapi dalam konteks ini, Sandi berkorban untuk temannya. Nah, jadi pengorbanan Sandi disebut sebagai rela berkorban. Bukan tengah rasa. Kenapa bukan tengah rasa? Ya, dalam hal ini tidak membahas mengenai penghormatan Sandi, ya, penghargaan Sandi, Sandi menjaga perasaan temannya dan lain-lain. Jadi yang saya blok adalah kunci kata kunci dari pertanyaan tersebut. Next, Kak, nggak sabar. Oke, 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 oke. Kakak cepetin ya. Tenang saja, tenang saja. Oke. Kakak agak perlahan karena kakak tahu tidak semua orang menyukai pelajaran ini, pelajaran PPKN kalau di SMP, SMA. Terdapat dua kelompok masyarakat. Kita lihat yang dulu, konflik di atas sudah terbelakangi oleh, kita baca bareng-bareng teman-teman. Latar belakang konflik ya, ingat kata kuncinya. Terdapat dua kelompok masyarakat yang berasal dari dua daerah yang berbeda. Kelompok pertama berasal dari kota A yang merupakan pusat ekonomi dan memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. Mereka memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur yang memadai. Kelompok kedua berasal dari kota B yang terletak di daerah pedalaman yang kurang berkembang. Mereka mengalami kesulitan dalam akses pendidikan, lapangan kerja yang terbatas, serta terbatasnya infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih. Akibat perbedaan golongan ini, masyarakat dari kelompok kedua seringkali merasa kurang dihargai dan terdiskriminasi oleh kelompok pertama. Mereka merasa sulit mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Pada saat yang sama, kelompok pertama mungkin merasa superior dan kurang perhatikan masalah yang dihadapi oleh kelompok kedua. Ini ada konflik nih. Jadi konflik ini karena perbedaan kemakmuran daerahnya ya. Sudah ada yang jawab? Belum ada yang jawab? Dua daerah yang berbeda, yang satu lebih maju, yang satu agak tertinggal, akses pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Terima kasih. Mudah kayaknya ya, kakak nggak usah jawab. Ini dari teks pertama sudah ada nih. Dari teks kalimat pertama sudah ada. Terdapat dua kelompok masyarakat yang berasal dari dua daerah yang berbeda. Daerahnya berbeda. Kata kunci. Nomor 6, di suatu daerah terdapat dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan agama dan adat istiadat. Tuh kata kunci lagi. Di awal sudah ada kata kuncinya ya. Perbedaan keyakinan agama dan adat istiadat. Kelompok pertama adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Selain perbedaan keyakinan agama, kedua kelompok ini juga memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan ini kadang-kadang menimbulkan gesekan dan ketegangan antara kedua kelompok. Terdapat perbedaan dalam cara beribadah, merayakan hari raya, serta tradisi dan adat istiadat yang dijadikan oleh masing-masing kelompok. Karena kurangnya pemahaman dan toleransi, seringkali terjadi konflik kecil antara kedua kelompok, seperti perselisihan terkait pemakaian tempat ibadah, adanya stereotip negatif, dan ketidakpahaman tentang nilai-nilai praktik agama dan adat istiadat satu sama lain. Konflik terus ditambahkan oleh latar belakangnya A. Sara. Sara itu suku, agama, ras, antar golongan. Panjangannya teman-teman. Budayaan, tidak bahas budayaan. Yang C. Agama dan kepercayaan juga tidak tepat karena di sini kata kuncinya ada ini. Nah, oke, jadi yang tepat adalah yang D. Kakak anggap sudah paham ya karena ini tidak terlalu sulit. Di setiap soal itu ada kata kuncinya teman-teman yang bisa kita jadikan patokan dalam menjawab pertanyaan. Kehidupan Bhinneka Tunggal Ika juga dapat diimplementasikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari seperti penerapan sila Pancasila yang bersimbol pohon beringin. Manakah yang bukan penerapan sila tersebut? Nah, pohon beringin ini sila ketiga teman-teman ya, Persatuan Indonesia. Yang bukan penerapan dari sila Persatuan Indonesia. Sebentar teman-teman. Sebentar teman-teman ya.
bukan penerapan sila ketiga. Berteman dengan semua kelompok masyarakat. Iya, karena persatuan dong ya. Menjalin hubungan pergaulan dengan teman yang berbeda keyakinan. Ini persatuan. Menjadikan perbedaan sebagai hal yang lumrah. Lumrah itu umum, teman-teman. Yang biasa. Oke juga, tujuan kelompok tidak lebih penting dari tujuan individu. Kepentingan kelompok itu lebih utama daripada individu. Benar ya? Yang E, penduduk separatis semakin berkurang. Oke, yang D itu perhatikan. Tujuan kelompok tidak lebih penting dari tujuan individu. Berarti yang lebih penting itu individu maksudnya ya. Yang D jawabannya ini teman-teman. E, penduduk separatis semakin berkurang. Separatis itu. Terima kasih sudah bantu jawab Lauren, Salma. Ya, 7D. Benar. Tujuan kelompok tidak lebih penting. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman biasakan buka butir-butir Pancasila. Ada 45 butir. Sila pertama apa saja, dua apa, dan selanjutnya. Di sila-sila itu ada makna setiap sila yang menjadi patokan kita dalam menyelesaikan soal-soal kasus seperti ini. Ini kasuistik nih, tergantung kasusnya biasanya. Oke, lanjut nomor 8, teman-teman. Tadi nomor 3 jawabannya yang D ya. Karena di sila ketiga itu kepentingan kelompok, kepentingan negara lebih tinggi daripada kepentingan individu. Kepentingan umum lebih tinggi daripada kepentingan individu. Nomor 8 itu pertanyaannya, untuk mengatasi sifat ekstremisme ini perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif sebagai berikut kecuali. Oke, kita baca. Di Indonesia terdapat sekelompok individu yang memiliki sifat ekstremisme dalam keyakinan dan pandangan mereka. Ekstrim, radikal, teman-teman. Kelompok ini terdiri dari individu yang memegang keyakinan yang sangat radikal dan fanatik terhadap agama atau ideologi tertentu. Anggota kelompok ekstremis ini cenderung mengekspresikan keyakinan mereka secara agresif dan intoleran terhadap pandangan yang berbeda. Mereka mungkin menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mencoba memaksakan pandangan dan keyakinan mereka kepada orang lain. Kelompok ini juga mungkin melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar hukum untuk mempromosikan tujuan mereka. Untuk mengatasi sifat ekstremisme ini perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif sebagai berikut, kecuali penegakan hukum terhadap tindakan kriminal, ya ini termasuk cara yang benar. B, pembentukan program pendidikan yang mendorong pemahaman dan toleransi. Nah, ini sudah dilakukan pemerintah sekarang ya di sekolah-sekolah. C, promosi nilai-nilai kebinekaan. Ini sudah dilakukan juga salah satunya oleh BPIP, kemudian oleh MPR ya, sosialisasi 4 pilar bangsa dan negara. Yang D, pembentukan sikap inklusif dalam masyarakat. Inklusif itu menerima, dia tidak merasa eksklusif, dia tidak merasa paling benar, paling bagus, paling oke. Yang E, disintegrasi dalam masyarakat. Disintegrasi kata dasarnya integrasi. Integrasi itu dari kata dasar lagi namanya integral. Integral artinya kesatuan. Disintegrasi tadi artinya tidak menyatu atau alias memecahkan. Disintegrasi artinya perpecahan dalam masyarakat. Nah, pendekatan kecuali jawabannya yang disintegrasi, yang D. Terima kasih yang sudah bantu jawab, ada Lauren, ada Dila, dan lain-lain. Kita lanjut nomor 9, teman-teman. Menjaga keutuhan Indonesia dengan cara menjunjung tinggi hukum. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui perilaku kecuali. Menjaga keutuhan Indonesia dengan cara menjunjung hukum kecuali. A, mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Benar, ini menjunjung hukum ya. B, mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam pembuatan dokumen resmi. Ini sesuai hukum. Yang C, merekomendasikan teman yang punya skill yang dibutuhkan dalam bekerja. Ini juga nggak melanggar hukum ya, yang C ini. D, membuka helm di saat sedang di luar jalan raya. Maksudnya gimana nih? Membuka, maksudnya mungkin dia bawa motor atau kendaraan roda dua ya, kemudian di luar jalan raya yang besar, dia sudah berani buka helmnya gitu kayaknya deh. E, melaporkan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum pada pihak berwenang. Ini sesuai hukum. Nomor 9 jawabannya yang D, teman-teman ya. Membuka helm di saat sedang di luar jalan raya. Maksudnya mungkin saat masih berkendara gitu ya, mungkin soalnya kurang, sedikit kurang. Tapi yang jelas A, B, C, dan E itu sesuai hukum. Oke, nomor berikutnya teman-teman.
Boleh minum dulu ya biar makin fokus. Ini sudah mulai ke soal yang begini-begini ya, common denominator yang prinsip tadi itu loh. Nah, tadi ya. Oke. Di sebuah sekolah menengah di Indonesia, terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan tersebut adalah klub sastra yang membahas dan menganalisis karya-karya sastra dari berbagai budaya dan latar belakang. Anggota klub terdiri dari siswa-siswa dari berbagai agama dan suku yang berbeda. Setiap minggu, anggota klub sastra ini secara bergantian mempresentasikan karya sastra favorit mereka pada anggota lainnya. Karya-karya yang dipilih berasal dari berbagai negara dan budaya, seperti puisi Jepang, novel Amerika Serikat, cerpen dari Indonesia, dan sebagainya. Para anggota klub saling mendengarkan dan menghargai presentasi satu sama lain, meskipun karya yang dipilih berasal dari budaya yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Selain itu, klub sastra ini juga mengadakan kegiatan seperti diskusi kelompok untuk membahas tema-tema universal yang diangkat dalam karya sastra. Anggota klub saling berbagi pandangan dan pengalaman serta menghormati sudut pandang yang berbeda-beda. Mereka menjaga lingkungan klub tetap terbuka, inklusif, dan tidak memihak kepada satu agama atau budaya tertentu. Dalam klub sastra ini, siswa-siswa dapat belajar tentang kekayaan sastra dari berbagai budaya dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman dunia. Mereka belajar untuk menghargai dan memahami pandangan-pandangan berbeda, sehingga tidak ada unsur sektarian atau eksklusif dalam kegiatan mereka. Kasus di atas adalah penerapan dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebetulnya udah ada jawabannya di soal itu teman-teman ya. Yang B ya, tidak bersifat sektarian. Nah ini kan sudah ada, sehingga tidak ada unsur sektarian. Kalau A, common bukan, formalitas bukan, formalistis sorry, bersifat konvergen ya, menuju juga bukan, inklusif, inklusif sih, tapi inklusif itu bukan eh, nah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya, nggak boleh eksklusif, salah satunya inklusif, tapi tidak ada sektarian di sini, yang ini tidak ada sektarian. Nomor 11, kasus di atas adalah penerapan dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip lagi nih, kita baca dulu. Di sebuah perusahaan besar, terdapat beragam karyawan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Namun perusahaan ini berhasil menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perusahaan ini, manajemen berusaha untuk menghargai dan mengakui keberagaman karyawan sebagai aset yang berharga. Mereka menyadari bahwa keberagaman tersebut memberikan kekuatan dan kekayaan bagi perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik perusahaan didesain untuk menghormati dan memfasilitasi partisipasi aktif dari semua karyawan tanpa memandang latar belakang mereka. Misalnya, perusahaan ini menyediakan fasilitas dan kegiatan yang memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghormati di antara karyawan, dapat di antara karyawan. Mereka mengadakan acara perayaan berbagai festival dan hari raya agama di mana karyawan dapat berbagi dan memperkenalkan budaya dan tradisi mereka kepada yang lain. Selain itu, perusahaan juga mengadakan pelatihan tentang kesetaraan dan peningkatan kesadaran akan budaya yang beragam, sehingga karyawan dapat saling memahami dan bekerja sama dengan baik. Pengambilan keputusan di perusahaan ini juga melibatkan partisipasi dari berbagai latar belakang karyawan. Diskusi terbuka dan inklusif digelar untuk memastikan bahwa pandangan dari semua karyawan didengar dan dihargai. Perusahaan mendorong kolaborasi antar departemen dan tim yang berbeda tanpa memandang suku, agama, dan atau budaya asal mereka. Kasus di atas adalah penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang banyak jawab C, ada juga yang A, ada yang E. Oke, jawabannya teman-teman yang C, tidak bersifat formalitas. Ya,
perusahaan sudah menerapkan tadi di awal bahwa perusahaan ini harus menghargai yang namanya perbedaan. Dia menekankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan perusahaan, dan itu sudah diterapkan, ya bukan hanya semboyan, ini pengambilan keputusan di perusahaan ini juga melibatkan prinsip partisipasi dan berbagai. Nah, jadi udah semboyan sudah menjadi cara hidupnya, ya bukan cuma bersifat formalitas, tapi ada diterapkan, benar-benar ada diterapkan. Kenapa bukan common denominator? Ya karena common denominator itu nanti kasusnya berupa misalnya ketika perbedaan itu dicari kesamaan satu hal atau beberapa hal dari karakteristik yang berbeda. Jadi banyak hal yang berbeda ini, dari banyak orang yang berbeda ini dicari kesamaannya, ya itu namanya common denominator. Sektarian juga bukan, karena tidak ada membahas itu. Konvergen itu menuju kepada persatuan juga bukan. Jawabannya yang C, teman-teman. Kita lanjut nomor 12. Di sebuah desa terdapat beragam komunitas suku yang tinggal bersama secara harmonis, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam suku, agama, dan adat istiadat. Dalam kehidupan sehari-hari, warga desa ini saling bergotong royong dalam kegiatan pertanian dan pembangunan infrastruktur. Mereka bekerja sama dalam menanam padi, membangun jalan, dan memperbaiki fasilitas umum. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda, mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama, mereka dapat mencapai, garis bawahi teman-teman, tujuan yang lebih besar untuk bekerja sama, untuk kesejahteraan desa secara keseluruhan. Di desa ini juga terdapat tempat ibadah yang mewakili agama yang berbeda, seperti masjid, gereja, dan pura. Warga desa menghormati tempat ibadah satu sama lain, dan mengakui kepentingan menjaga keamanan terutama. Pada hari-hari besar agama masing-masing, warga desa mengunjungi tempat ibadah sesama warga desa yang berbeda keyakinan untuk memberikan salam dan mengucapkan selamat. Selain itu, dalam perayaan budaya atau tradisi suku tertentu, warga desa juga berpartisipasi dengan antusias. Misalnya saat festival budaya suku tertentu, warga desa yang bukan anggota suku tersebut ikut berperan serta dalam acara tersebut. Mereka mengenakan pakaian adat dan belajar tarian tradisional suku tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap kebudayaan yang berbeda. Semangat dalam desa ini juga tercermin dalam pengambilan keputusan bersama. Setiap komunitas suku mewakili perwakilan dalam forum musyawarah desa, di mana masyarakat, di mana mereka bersama-sama membahas masalah dan mengambil keputusan untuk kepentingan desa. Perwakilan dari masing-masing suku berupaya mencapai kesepakatan yang saling menghormati dan menguntungkan semua pihak. Kasus di atas adalah penerapan dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu jawabannya nomor 12 adalah yang ayo, ayo, jangan terkecoh. Memang tadi ada tujuan ya. Kakak sebut memang ada tujuan. Ada kesamaan. Nih, kakak ke atas lagi ya. Mereka dapat mencapai tujuan yang lebih besar untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Kakak garis bawahi lagi beberapa kata kuncinya. Mereka membahas bersama-sama masalah dan mengambil keputusan untuk kepentingan desa. Kita cari kata kunci lagi. Tadi ada kata kunci kesejahteraan ini ya. Nah, untuk kesejahteraan. Jadi mereka sedang melakukan proses, teman-teman. Proses Bhinneka Tunggal Ika. Proses yang sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di mana ya saling menghargai antar perbedaan itu dengan satu tujuan yang sama ya. Kalau sepintas memang mirip dengan common denominator sepintas, tapi pada prinsipnya mereka sama-sama mencapai satu tujuan, teman-teman nih. Membahas masalah, mengambil keputusan untuk kepentingan desa. Nah, artinya mereka sedang menuju ke satu titik yang sama, yaitu konvergen, teman-teman ya. Jawabannya konvergen. Yang nomor 12 ini konvergen. Kenapa?
Nah, kasus ini menunjukkan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dipandang sebagai konsep yang bersifat konvergen dalam sebuah desa. Ingat, warga desa memandang perbedaan suku, agama, dan adat istiadat sebagai kekayaan dan kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Mereka menjaga keharmonisan dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar untuk kesejahteraan desa secara keseluruhan. Jadi mereka bareng, guyup, rukun, supaya mencapai tujuan, itu kan tadi. Konvergen, teman-teman. Nomor 13, di sebuah kampus universitas yang terkenal di Indonesia, terdapat mahasiswa dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya yang berbeda. Di tengah keberagaman ini, mereka menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mahasiswa-mahasiswa ini berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai aktivitas kampus, seperti organisasi mahasiswa, kegiatan sosial, dan proyek penelitian. Mereka memandang perbedaan sebagai sesuatu yang memperkaya pengalaman dan pandangan mereka, dan mereka secara aktif menciptakan lingkungan inklusif di mana setiap individu mereka merasa dihormati dan diterima. Dalam kegiatan organisasi mahasiswa misalnya, mereka mengadakan diskusi, seminar, dan karya tentang topik-topik yang relevan dengan kehidupan kampus dan masyarakat. Dalam diskusi-diskusi ini, mereka mencari titik temu antara berbagai perbedaan pandangan dan mencoba mencapai pemahaman bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Selain itu, di kampus ini juga diadakan perayaan budaya yang melibatkan semua mahasiswa. Pada perayaan tersebut, mereka saling berbagi pengetahuan tentang adat istiadat, tarian musik, dan makanan dari berbagai suku dan budaya. Mereka menghargai keunikan masing-masing budaya dan menemukan kesamaan dalam nilai-nilai yang mereka anut seperti rasa saling menghormati, kerjasama, dan keadilan. Di lingkungan kampus mereka yang menyatukan mahasiswa dari berbagai latar belakang, mereka menghargai keberagaman sebagai kekayaan yang harus dipertahankan dan diperkuat dalam setiap interaksi dan kegiatan bersama. Mereka berusaha menciptakan harmoni dan menghormati perbedaan satu sama lain. Kasus di atas adalah penerapan dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang A. Menemukan kesamaan. Terima kasih. Tadi ada kata kunci menemukan kesamaan. Ya, artinya dari perbedaan yang ada, dicari sebuah kesamaan. Maka jawabannya adalah common denominator. Terima kasih yang sudah bantu menjawab. Ada Hani, ada Nabila, dan siapa lagi? Pak Lauren. Terima kasih. Gitu teman-teman ya, memang istilah-istilahnya ini agak memusingkan ya. Common denominator, common itu umum. Jadi kita nyari yang umum gitu. Sektarian, sekte. Jadi dia berkelompok eksklusif, merasa eksklusif dirinya. Ya, tidak mau bergaul, tidak mau berbaur, ya merasa paling hebat. Kalau formalistis, seperti formalitas, konvergen itu menuju ke satu titik yang sama, tujuan yang sama. Ada 4 prinsip tadi ya. Nomor 14, di sebuah kota yang terletak di wilayah perbatasan, terdapat sebuah komunitas yang sangat berbeda dalam kelompok sosialnya, dalam kehidupan sosialnya. Mereka memiliki keyakinan bahwa hanya mereka yang berasal dari suku dan agama tertentu yang layak dianggap sebagai anggota masyarakat yang sebenarnya. Mereka tidak menerima atau berinteraksi dengan individu yang berasal dari suku atau agama lain. Adanya diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di kota tersebut, misalnya dalam proses perekrutan pekerjaan. Mereka hanya memprioritaskan orang-orang dari suku dan agama mereka sendiri. Sedangkan individu dari suku atau agama lain diabaikan meskipun memiliki kualifikasi yang sama atau bahkan lebih baik. Berdasarkan dua kasus tersebut menunjukkan terjadinya apa teman-teman? Sudah ada 8 jawaban. C, 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 A, 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 C, A, A, C, A, A. Yang D, formalitas kita diskualifikasi karena tidak berkaitan. Non-sektarian, arti yang nggak berkelompok, ya. Justru di kasus ini mereka berkelompok, mementingkan kelompoknya sendiri, yang satu agama, satu suku, mereka prioritaskan, gitu ya. Divergen artinya lawan dari konvergen. Konvergen itu menuju satu tujuan yang sama, menuju satu titik tujuan yang sama. Kalau divergen berarti tidak menuju. Ya, inklusif artinya membuka diri, bergaul, berbaur. Ya, inferior dia nggak merasa superior. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A, eksklusif. Dia merasa superior, dia merasa paling oke, paling keren. Dia merasa sukunya dia paling, agamanya dia paling gitu ya. Eksklusif. Jadi tertutup dia, eksklusif buat orang tertentu, namanya eksklusif.
Kakak kira paham nomor 14 karena ini nggak terlalu susah teman-teman ya. Yang penting teman-teman cari kata kunci dan paham istilah-istilahnya kalau di TWK yang ini. Yang terakhir teman-teman, di sebuah kota yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budayanya, terjadi sebuah kasus pelanggaran kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kelompok individu yang memiliki keyakinan ekstrim menganggap suku dan agama mereka sebagai yang paling unggul dan secara terbuka mengekspresikan sikap intoleran. Intolerannya terbuka loh, terang-terangan terhadap kelompok lain. Dalam contoh kasus ini, kelompok tersebut sering menyebarkan propaganda, kebencian, dan melakukan tindakan diskriminatif terhadap individu-individu dari suku, agama, atau budaya yang berbeda. Mereka dapat melakukan serangan verbal atau bahkan kekerasan fisik terhadap anggota kelompok minoritas. Mereka juga berusaha untuk membatasi partisipasi dan akses kelompok minoritas dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan kelompok politik di tersebut. Selain itu, kelompok ini juga mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah dan masyarakat untuk menguntungkan kelompok mereka sendiri, sementara mengabaikan hak dan kepentingan kelompok minoritas. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan yang meluas dalam masyarakat, serta memperburuk iklim kebinekaan yang harmonis. Kasus ini menggambarkan bagaimana pelanggaran kebinekaan dalam kehidupan masyarakat dapat mengancam harmoni, perdamaian, dan kesatuan sosial. Ini menciptakan ketegangan, konflik, dan ketidakadilan yang merugikan individu-individu dan kelompok-kelompok yang berbeda. Penting untuk mengatasi pelanggaran kebinekaan seperti cara berikut. Sebenarnya nih kalau kita langsung di soal ini juga nggak ini ya, nggak masalah sebenarnya, tapi lebih aman setelah baca soalnya kita boleh baca teksnya teman-teman. Mempromosikan nilai-nilai inklusif, mempromosikan nilai-nilai inklusif, harus terbuka, berbaur, bergaul, menerima orang lain gitu ya, tidak merasa superior gitu. Ini cara yang benar. Yang B, mendorong dialog antar masyarakat, ini cara yang benar. Ketika ada masalah konflik kita dialog. Yang C, meningkatkan toleransi di antara seluruh warga, juga jawaban yang benar. Cara yang benar ya, yang C itu. D, membangun grup soliter. Soliter itu solite dalam bahasa Inggris ya. Solid itu berkelompok, bergu, mengelompokkan diri, membangun grup ya dalam masyarakat. Soliter, menganggap perbedaan hal yang lumrah. Nah, yang nggak boleh itu yang soliter, teman-teman ya. Kondisi yang berbeda ini harus kita sadari sebagai perbedaan, sehingga nggak boleh lagi ada solid 1, solid 2, solid 3, solid A, solid B ya, kelompok-kelompok tertentu. Soliter namanya. Soliter itu kelompok yang menyendiri, teman-teman. Ya, soliter dia memisahkan diri, namanya kelompok soliter itu. Nah, nggak boleh ada soliter. Ya, maka cara yang tepat kecuali membangun grup soliter. Soliter itu yang terisolasi, kelompok yang nggak mau berbaur gitu ya. Jawabannya yang D, membangun grup soliter. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis ya, semoga nanti ada dibaca lagi soal-soalnya ya. Ini soalnya panjang, memang di soal TWK ini panjang dan mayoritas berupa kasus-kasus yang disajikan. Sekali lagi, kata kunci dari soal-soal yang panjang ini adalah teman-teman memahami makna dari istilah-istilah yang tersedia. Ada common denominator, saya ulang, common denominator artinya kesamaan yang umum, ya, mencari kesamaan yang umum, yang tidak bersifat sektarian, sekte atau berkelompok, dan eksklusif merasa paling oke, paling keren, tidak bersifat formalitas, hanya formalitas saja, bersifat konvergen menuju satu titik yang sama, yaitu tujuan mereka. Oke teman-teman, kita akhiri. Semoga teman-teman yang minta diulang. Oke, kakak ulang ya. Jawabannya nomor 1, jawabannya nomor 1 jawabannya. Siap teman-teman ya. 1 C, cicak, cicak. Nomor 2 B, bebek, bebek. Nomor 3 B, bebek. Nomor 4 A, ayam. Nomor 5 E. Nomor 6 D. Nomor 7 D. 8 E.
9D, 10B, bebek ya, 11C, 12D, 13A, 14A, 15D, domba. Nah, apa itu formalistis? Formalistis itu formalitas. Teman-teman sering dengar kata formalitas. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu tidak boleh bersifat formalitas, hanya simbol, hanya semboyan, hanya pajangan. Formalistis artinya ya kayak gitu, pajangan, simbol, tidak bisa diterapkan ya, atau tidak mau diterapkan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika harus diterapkan, harus menjadi praktis diterapkan, ya diterapkan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar simbol. Kalau kasusnya Bhinneka Tunggal Ika seperti itu, maka Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis. Terima kasih teman-teman, semoga peserta yang hadir hari ini, ya tadi ada 40-an, semuanya dapat mendapatkan posisi yang sesuai diinginkan di seleksi CSN tahun ini. See you on top teman-teman, sukses terus, banyakin doa, banyakin usaha, dan minta doa ke orang tua dan orang-orang terdekat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses terus buat semua teman-teman, sama-sama ya, sukses terus. Kita akhiri. Dadah. Pamit ya.